Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau yang berjanji, engkau yang memungkiri. Al-wa'du dain, janji itu adalah hutang. Masya Allah. Al-wa'du dain, al-wa'du dain, al-wa'du dain, al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Nah, bagaimana tentang hal 100 janji ini? Kita dengarkan beritanya benar atau tidak. Kalau benar, jangan lekas dipercaya. Kalau tidak, jangan cepat dibohongi. Kita selidiki tabayun terlebih dahulu. Nah, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian gak berkurap kalau lihat ini. 1. Aku gak bakal nambah utang, tapi nyatanya utang tembus 8.000 rupiah T. Bangsat. 2. 80.000 triliun. 7%. Realitanya ngaco, mentok 5%. 3. Harga BBM katanya stabil, tapi naik mulu. Bajingan. 4. Listrik nggak naik, tapi tetap dinaikkan. 5. Stok impor beras, tapi tiap tahun impor gila-gilaan. 6. Swasembada pangan, tapi ngomong kosong. 7. Harga sembako murah, tapi makin mencekik. 8. Janji tingkatkan daya beli, tapi rakyat justru makin melarat. 9. Petani dilindungi, tapi malah dilibas impor. Bangsa. 10. Nelayan sejahtera, tapi nelayan dipersulit. 11. Lapangan kerja jutaan, tapi pengangguran tetap. TKA Cina banjir. Kunyuk. 12. Janji stop utang luar negeri, tapi utang malah numpuk 3 kali lipat. 13. Kredit UMKM mudah, faktanya ribet dan bunga tinggi. 14. Harga daging murah, karena impor tetap jalan. 15. Harga kedelai murah, tapi impor gede. 16. Gak bagi-bagi kursi, tapi kabinet penuh kroni dan lawan politik. Bangsat. 17. Pemerintahan ramping, tapi kementerian tetap gemuk. 18. Basmi korupsi, tapi KPK malah dilemahkan. Biadab. 19. Koruptor nggak dikasih ampun, nyatanya banyak dapat remisi dan bebas. Bajingan. 20 janji transparansi, tapi utang dan proyek IKN gelap. 21. Janji birokrasi simpel, tapi tetap ribet. Pungli jalan. 22 BUMN katanya sehat, tapi banyak sektor yang muncul ke APBN. Tai. 23. Tidak ada politik dinasti, tapi anak dan menantu semua jadi jabat. Bajingan. 24. Nggak cawe-cawe pemilu, tapi cawe-cawe sampai terang-terangan. Goblok. 25. Nggak main politik praktis, tapi semua oposisi di luar. 26. Yang dituntasin kasus sama, tapi nggak ada. 27. Kasus Wasion, Wamena, Panyai, tapi zong. 28. Ngaku demokrasi sehat, tapi indeks demokrasi anjlok. 29. Kebebasan pers, tapi jurnalis dibungkam. 30. Oposisi bebas, faktanya ditangkap pasal karet. Cium najis. 31. Stop kriminalisasi ulama, tapi ulama banyak dijeblosin. Biadab. 32. Stop kekerasan aparat, tapi rakyat ditembakin. Kilometer 50, demo, Papua. Biadab. 33. Buruh dilindungi, tapi disikat pakai UU Cipta Kerja. 34. Mahasiswa boleh kritik, tapi tai kurap. 35. Ngaku nggak intervensi hukum, faktanya intervensi aparat. 36. Tol murah, iya tol murah. 37. LRT murah, kurapmu. 38. Kereta cepat, katanya efisien, tapi utang numpuk, tiket mahal. 39. IKN nggak pakai APBN, tapi duit negara disedot terus. Bangsa. 40. Infrastruktur demi rakyat, tapi beban rakyat lewat utang. 41. Bandara baru, tapi sepi, mangkrak tai, kurang. 42. Bendungan untuk petani, tapi banyak nggak berfungsi. 43. Tol laut sukses, faktanya biaya logistik tetap mahal. 44. Kereta Papua, hoax. 45. Mobil SMK, tapi akal-akalan doang. Bajingan. 46. Berantas mafia tambang, tapi mafia makin menjadi. Kunyuk. 47. Stop deforestasi, tapi hutan habis. 48. Energi terbarukan, tapi jalan di tempat. 49. Jaga laut, tapi pasir laut diekspor lagi. 50. Sawit rakyat dilindungi, tapi konflik agraria makin brutal. 51. Stop reklamasi, tapi reklamasi tetap lancar. Bajingan. 52. Stop impor
BBM, tapi impor makin berkurang, 53. Batu bara dikurangi, tapi ekspor dan izin makin longgar, Masya Allah. 54. Lingkungan dijaga, tapi bencana ekologis makin sering, 55. Petani hutan diberdayakan, tapi malah disuruh berantem sama perusahaan, 56. Kesejahteraan naik, tapi rakyat makin susah, 57. Kemiskinan ditekan, tapi angka miskin berkurang, 58. Pengangguran turun, tapi banyak sarjana nganggur, Iya. 59. BPJS gratis, faktanya iuran naik, tapi 60. Kesehatan murah, rumah sakit tetap mahal, Iya. 61. Sekolah gratis, tapi masih banyak pungutan, Entugrade Okto, guru honorer sejahtera, tapi gaji receh, tolong, 63. Janji internet merata kaya kurang, 64. Harga rumah terjangkau, nyatanya susah dicapai, 65. Janji stop impor obat, tapi impor tetap gede, 66. Gak main pencitraan, tiap hari pencitraan, 67. Masya Allah. Ngaku rakyat, lebih sering akrab sama oligarki, 68. Gak mau politik kotor, politik paling kotor, 69. Masya Allah. Bohong, tiap detik bohong, 70. Banyak sekali. Ngaku jujur, faktanya banyak tipu, 71. Ngaku kerja nyata, tapi lebih banyak ngomong, 72. Bilang gak haus jabatan, tapi cawe-cawenya sampai kurang, 73. Ngaku anti nepotisme, tapi dinasti politik, 74. Janji sederhana, tapi gaya hidup elit, 75. Ngaku dengan suara rakyat, tapi kritik diburu, kunyuk, 76. Harga cabai aman, tiap tahun nangis, 77. Harga beras stabil, tiap tahun gonjang ganjing, 78. Kartu sakti bikin rakyat makmur, tapi kenyataannya ribet dan gak merata, 79. Janji stop impor jagung, tapi jagung tetap impor, 80. Janji stop pangan cukup, tiap tahun wacana impor, 81. Janji perkuat TNI, tapi alutsista rongsok, 82. Janji perkuat Polri, tapi polisi jadi alat politik, 83. Janji netral di pemilu, cawe-cawe gila-gilaan, 84. Janji stop politik uang, tapi politik amplop merajalela, Masya Allah. 85. Janji reformasi hukum, hukum tebang pilih, 86. Janji stop diskriminasi, rakyat kecil gampang dikriminalisasi, bajingan, 87. Janji bersih, tapi lingkaran penuh maling, tambahin sendiri aja ya, capek ngomongnya. Jadi kesimpulannya, Mulyono itu pemimpin buruh paling banyak berbohong dalam sejarah. Janji-janji manis cuma alat tipu rakyat, faktanya bangsat, bajingan, biadab, negara diwarisi utang yang bengkak, rakyat makin miskin, demokrasi hancur. Mulyono emang sudah turun, tapi kejahatannya masih aktif melalui titipan orang-orangnya dan anaknya. Masya Allah. Jadi selama Mulyono nggak diadili, maka kejahatan, carut-marutan, kerusuhan akan terus terjadi. Ingat itu. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata banyak berita-berita seperti ini. Kalau kita cross check, memang berita lain juga seperti itu. Jadi ini memang harus menjadi peringatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka yang diterjunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.